Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih. Tepat jam 9:10 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan rezekinya lancar, rezekinya berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa mahasiswi kelas B D3 Keperawatan. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan ganteng dan cantik. Semangat selalu. Mas Wihdan nih ganteng sekali ya. Hari ini atau pagi ini kita akan sama-sama belajar ya, terkait substansi atau hakikat mengapa kita harus terus menuntut mencari ilmu ya. Bukan menuntut mungkin ya. Masa ilmu dituntut? Emang salah ilmu apa ya harus dituntut ya. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pembelajaran ini dengan melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu karena ini kelas milik mahasiswa ya, dimulai dengan presentasi dari kelompok. Silakan yang bertugas. Saya jadikan co-host ya. Atas nama siapa ini yang share screen? Yang share screen. Apa belum hadir ini? Mas Zulfikar? Mas Wahdan? Bangun tidur nih Mas Wahdan. Lembur ya tadi malam. Ini siapa yang mau share screen? Habis kuliah, Pak. Yang mau share screen siapa? Saya jadikan co-host nanti. Tak jadikan co-host. Belum hadir yang bertugas kelompok presentasi. Lagi cari medianya, Pak, dulu. Oh, siapa yang ini? Zulfikar? Sanes, Pak. Enggak, kalau belum bisa share screen saya jadikan co-host. Atau kalau sudah bisa ya nggak perlu dijadikan co-host. Ini Mbak Yum Mustafidah, bukan? Iya, Pak. Ini nanti untuk tanya jawab ya wajib memakai mikrofon ya, jangan chat ya. Ini sebagai sarana latihan menyampaikan pendapat, pertanyaan, gagasan ya. Jadi masing-masing kelompok, perwakilan kelompok nanti memberikan respon atau pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Begitu lewat raise hand, kemudian disampaikan langsung, jangan via chat ya.
Mohon maaf Pak, belum dijadiin host. Yang mau share screen atas nama siapa? Yu Mustafida, Pak. Mana coba dibuka mikrofonnya biar terlacak. Iya Pak. Oh ya, oke. Oke, sudah ya. Mbak Yu Mustafidah yang akan share screen. Silakan dipandu. Mikrofonnya jangan lupa dibuka yang presentasi maupun yang memandu jalannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Hamid selaku dosen Islam dan Iptek serta teman-teman yang berada di ruang Zoom ini. Untuk kali ini saya Siska Larasati dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Islam dan Iptek, yaitu kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Lanjut. Untuk anggota kelompok ada Nadi Baroka, Siska Larasati, saya sendiri, Siti Faiza Nur Afifa, Siti Marufa, Siti Nur Alisa, dan Anggraini Dwi Saputri. Next. Untuk presentasi kepada teman-teman yang bertugas dipersilahkan. Ya, di sini ada tiga pembahasan. Yang pertama, perintah menuntut ilmu menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, keutamaan orang berilmu. Yang ketiga, kedudukan ulama dalam Islam. Latar belakang, sebagai umat muslim, kita memerlukan belajar secara teratur. Belajar dalam Islam bertujuan agar kita dapat ilmu untuk hidup di dunia dan memperoleh bekal untuk di akhirat. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu, kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik.
Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib. Para ahli fikih mengelompokkannya dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Orang yang berilmu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmunya para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Yang pertama, perintah menuntut ilmu menurut Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan yang dicita-citanya. Jumhur ulama sepakat tidak ada dalil yang lebih tepat selain wahyu pertama yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sebagai landasan utama perintah untuk menuntut ilmu. Dijelaskannya pula sarana untuk mendapatkannya, disertai bagaimana nikmatnya memiliki ilmu, kemuliaannya, dan urgensinya dalam mengenal kemaha-agungan Sang Holik dan sebagaimana firman-Nya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, baca tulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib. Para ahli fikih mengelompokkannya dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama, fardu ain adalah setiap ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam agar akidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalnya lurus dan sesuai dengan yang disyariat Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah nabinya yang sahih. Yang kedua ada fardu kifayah, adalah ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya. Misalnya spesialis dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat Islam, seperti sistem pemerintah, hukum, kedokteran, perekonomian, dan lain-lain. Banyak jalan untuk menuntut ilmu agama antara lain mengikuti majelis taklim yang istiqomah mengaji Al-Quran dan As-Sunnah sahih di berbagai tempat dan media. Ilmu agama ada di Quran, tafsir Quran, juga hadis-hadis sahih yang sudah terjemahkan. Yang kedua yaitu keutamaan orang berilmu. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya manfaatkan oleh orang lain. Bahkan orang yang tak berilmu itu juga akan dibodohi oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, carilah ilmu demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Ilmu menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang bersifat syariat dan ilmu yang bersifat akal. Dari keduanya ada yang berupa ilmiah teoritis dan ada yang ilmiah praktis. Satu, ilmu syariat. Ilmu syariat ini dibagi menjadi dua. A. Ilmu usul pokok atau ilmu tauhid merupakan ilmiah teoritis. B. Ilmu baru atau cabang merupakan ilmiah praktis. Hal ini ada yang menyangkut hak Allah Ta'ala seperti segala yang terkait ibadah. Hak hamba Allah terkait dengan tata pergaulan manusia yang terdiri dua aspek, yaitu aspek muamalah dan aspek mu'aqodah, serta hak jiwa, akhlak atau budi pekerti. Sifat akhlak baik harus dibina, dimiliki, dikembangkan, dan sifat atau akhlak jelek harus dihindari dan dibuang.
Kedua yaitu ilmu akal. Ilmu akal itu berdiri sendiri. Keseimbangan yang melainkan komposisi ilmu akal ini menurut beliau dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat ke-1 ialah matematika dan logika. Tingkat kedua ialah ilmu alamiah, aksi dan reaksi alam. Tingkat ketiga adalah ilmu teori tentang realitas, berujung pada ilmu kenabian, mukjizat, teori jiwa yang suci. Tidaklah sama bagi seluruh kaum muslimin. Ketiga, kedudukan ulama dalam Islam. Tidaklah sama bagi seluruh kaum muslimin akan kedudukan dan derajat yang tinggi dan para ulama, karena mereka berada di dalam kebaikan. Mereka adalah seorang panglima yang diikuti langkah perbuatannya, diambil pendapat dan persetujuan mereka. Ilmu yang mereka miliki telah menyampaikan mereka kedudukan terbaik dan derajat muttaqin, yang dengannya tinggilah kedudukan dan derajat mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri berkata mengenai kedudukan ulama. Para ulama lebih utama dibanding seluruh orang mukmin dalam setiap waktu dan kesempatan. Mereka ditinggikan dengan ilmu dan dihiasi oleh hikmah. Melalui mereka diketahuilah halal haram, hak batil, dan keburukan dari sesuatu yang bermanfaat dan kebaikan dari sesuatu yang buruk. Jika seorang ulama memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi, maka wajib bagi orang-orang yang selain mereka untuk menjaga kehormatan dan mengetahui kedudukan dan derajat mereka. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, bukanlah bagian dari umatku seorang yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengetahui hak-hak para ulama. Riwayat Ahmad dengan sanad jayyid. Seorang wajib menjaga hak-hak para ulama baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal, baik ketika mereka ada maupun tidak ada, dengan hati yang penuh cinta dan penghormatan, dengan lisan yang penuh dengan pujian dan sanjungan, dengan semangat berbekal ilmu mereka dan mengambil faedah dari ilmu mereka, dan beradab dengan adab dan akhlak mereka.
Untuk selanjutnya yaitu dalam surat Quran, surat As-Sajdah ayat 24 yang artinya kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk menjawab seruan dan bertanya kepada mereka, bukan pada selainnya. Hal ini banyak terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Mereka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Next. Di antara tanda-tanda rusaknya seseorang adalah jauhnya dari para ulama yang berilmu, meninggalkan fatwa-fatwa para ulama yang berkompeten, dan tidak percaya dengan para ahli fikih yang ahli di bidangnya. Ketika sekelompok umat meninggalkan para ulama, mereka seakan-akan sekelompok manusia yang berada di padang pasir yang tandus dan tanah yang gersang tanpa seorang pun pemimpin yang menasihati dan seorang pembimbing yang menunjukkan jalan. Maka perkara mereka akan hancur dan berakhirlah perkara tersebut kepada kerugian. Para ulama adalah sandaran umat, tempat meminta nasihat dan petunjuk. Bila mereka tidak ada, manusia akan menjadi orang-orang bodoh sebagai panutan. Padahal mereka berfatwa tanpa ilmu dan menunjuki manusia tanpa sepemahaman yang benar. Oleh sebab itu, merebaklah keracauan dalam berpikir, lalu besarlah lubang dan tenggelamlah kapal tersebut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kalian wajib memiliki ilmu sebelum yang memilikinya dicabut dari dunia. Kalian wajib memiliki ilmu karena kalian tidak tahu kapan mereka akan pergi dari sisi kita. Lalu kalian akan menemukan sekelompok manusia yang beranggapan bahwa mereka mengajak manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Padahal mereka meninggalkannya di belakang punggung-punggung mereka. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap perbuatan bid'ah, berpura-pura fasik, dan berpura-pura mendalami agama ini. Namun wajib bagi kalian untuk berakhlak mulia. Kesimpulannya, sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak akan ada kecuali yang ilmu. Tidak ada cara dan jalan untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Allah lah yang menunjukkan jalan yang paling dekat dan mudah untuk sampai kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan dan cita-citanya. Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dibuka 2 sesi. Yang pertama dilakukan kepada yang bertanya. Saya. Raise hand. Saya. Saya izin bertanya Mbak Siska. Ya, Aulia Rizkia. Yoi. Bagaimana hukum wajibnya menuntut ilmu bagi orang yang berkebutuhan khusus? Terima kasih. Saya dari kelompok Ya. 9. Aku. Risa. Terima kasih. Aku. Risa. Saya Risa Arantika dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana jika ada orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya dan mengapa ilmu disebut sebagai dasar dalam beramal? Terima kasih. Aku. Saya Tanya, Ya, Wihdan. bagaimana perspektif kalian terhadap perkembangan ipteks dengan ilmu yang didapatkan tanpa melihat unsur syar'i? Contoh, ilmu mengenai filosofi karena banyak yang menganggap filosofi merupakan ilmu yang haram. Ya. Pertanyaan kepada teman-teman, silakan untuk dijawab.
Izin menjawab pertanyaannya Mbak Aulia Rizky. Hukum menuntut ilmu dalam paradigma Islam memang wajib. Untuk orang yang berkebutuhan khusus memang memiliki hambatan, namun mereka juga memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk menuntut ilmu. Contohnya pada tunanetra, kebanyakan dari mereka tidak memiliki hambatan pada kognisi dan pemahaman. Mereka sama seperti anak pada umumnya yang menandakan sebenarnya tidak ada hambatan dalam menuntut ilmu. Hanya saja memerlukan metode yang berbeda dalam menangkap ilmu pengetahuan. Penyandang tunanetra juga memiliki potensi dan kemampuan, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Meskipun penyandang tunanetra memiliki hambatan dalam beraktivitas sehari-hari, begitu pula dengan tunadaksa, tunalaras, dan anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Ya, sudah. Bagaimana Mbak Aulia Rizky? Ya, Mbak. Makasih. Izin menjawab pertanyaannya Mbak. Jika seorang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, baik untuknya maupun untuk manusia selanjutnya, maka akan dilaknat oleh Allah. Dengan demikian, nyatalah bahwa keutamaan yang dikhususkan bagi orang-orang yang berilmu akan batal manakala ia tidak diamalkan. Dalam hal ini Rasulullah, ilmu pengetahuan adalah fondasi amaliyah, karena tanpa ilmu amal perbuatan yang kita lakukan bisa jadi sia-sia. Pun sebaliknya, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak ada buahnya. Karenanya, ilmu dan amal bagaikan dua sisi mata uang, satu sama lain akan melengkapi. Sambil menunggu jawaban pertanyaan dari Mas Widan, selanjutnya dibuka sesi pertanyaan yang kedua, yaitu 3 penanya ya. Pasti mau tanya.
Rurum, Windy. Kalau Nasti mau Wow, tanya oh ya? iya. Mbak Sururum. Iya, izin bertanya. Menurut kelompok kalian, apakah manusia diwajibkan menuntut ilmu di dalam kehidupan sehari-hari? Apabila iya, mengapa manusia diwajibkan menuntut ilmu dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari ya, Mbak? Selanjutnya Mbak Wawa. Ya, perkenalkan nama saya Waitia. Bagaimana kedudukan pria dan wanita terkait hak menuntut ilmu dalam Islam dan apa saja yang harus dimiliki oleh orang yang sedang menuntut ilmu? Terima kasih. Mbak Windy. Ya, perkenalkan saya Windy Dantai dari kelompok 7 izin bertanya, bagaimana cara kita atau adab menuntut ilmu yang baik dan benar menurut Islam agar ilmu pengetahuannya menjadi berkah? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa dijawab teman-teman. Izin menjawab pertanyaan Mbak Rurum. Pertanyaannya tadi, menurut kelompok kalian, apakah manusia diwajibkan menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari? Apabila iya, mengapa manusia diwajibkan menuntut ilmu dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari? Menurut kelompok kami, jawabannya adalah menjalankan ibadah kepada Allah harus dengan ilmu pula. Sebab beribadah tanpa didasari ilmu yang benar adalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, dengan mengamalkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ladang amal atau pahala dalam kehidupan dan dapat mempermudah seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan Mbak Wawa Edia. Pertanyaannya tadi, bagaimana kedudukan pria dan wanita terkait hak menuntut ilmu dalam Islam? Apa yang dimiliki oleh seseorang yang sedang menuntut ilmu? Jawabannya, ajaran Islam menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dalam semua hal, termasuk dalam hal pendidikan. Perempuan sesungguhnya punya kedudukan yang sangat di dalam konteks Islam. Perempuan diberikan hak waris, kesetaraan dalam menuntut ilmu, dan lain-lainnya. Izin menjawab pertanyaan Mbak Windy. Bagaimana cara kita atau adab menuntut ilmu yang baik dan benar menurut
Islam agar ilmu pengetahuan menjadi berkah. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Niat kita dalam mencari ilmu selanjutnya untuk Allah, bukan untuk orang lain. Berniat untuk menghilangkan kebodohan, terbuka terhadap perbedaan, dan memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh, tawakal, berdoa, berprasangka baik, dan memperhatikan materi. Bagaimana Mbak Windy? Baik, Mbak, terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wida. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana perspektif kalian terhadap perkembangan ipteks dengan ilmu yang didapatkan tanpa melihat unsur syar'i. Contoh ilmu mengenai filosofi karena banyak yang menganggap filosofi merupakan ilmu yang haram. Kemudian mengenai filosofi sehingga menimbulkan teknologi yang mungkin dapat menyelewengkan syariat. Ya, menurut pendapat kelompok kami, kita sebagai orang ya menghargai saja ilmu yang ada. Jika kita menganggap ilmu itu haram, yang tidak sesuai syariat ya jangan diikuti. Jadi kita cukup mengambil yang baiknya saja, tidak usah diikuti kalau misal kita tahu bahwa itu haram atau tidak baik. Seperti itu Mas Widan. Ya, Sudah terjawab semua ya. Untuk satu lagi tadi Mbak Nesti ya. Silahkan Mbak Nesti.
Assalamualaikum. Maaf terpental. Apa sudah selesai tadi, Nji? Assalamualaikum. Sudah, ya, Mbak? Sudah, Pak. Nji, maaf, tadi sinyal saya terpental, nyari modem lain. Terima kasih untuk presentasinya, ya, sangat baik nih, dan juga pertanyaannya, ya, pertanyaannya berbobot, jawabannya juga keren ya. Ya kita sedikit nih menyinggung lewat PowerPoint saya. Kewajiban menuntut ilmu. Oke. Tadi beberapa nas dalil ya sudah disampaikan terkait dengan kewajiban mencari ilmu. Ya. Ini dari Ibnu Majah, Thalabul ilm faridoh ala kulli muslim. Ya. Ini pendeknya ya, panjangnya ada bahwa setiap umat Islam ya wajib menuntut ilmu. Ya, saya kira sudah al-alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi terkait ada pertanyaan mengapa harus ilmu dulu atau mana dulu, ilmu atau amal dulu ya, atau iman dulu. Ya kalau kita melihat asbabun nuzul ya, mengapa perintah atau risalah wahyu yang pertama turun adalah perintah Iqra atau belajar, bukan perintah menyembah atau beribadah, tapi justru perintah Iqra. Ini tentu tidak asal ya, tidak asal. Kenapa perintah Iqra dulu, kenapa bukan yang lain? Tentu ada maksud yang substantif ya. Di sini tentu ada sebuah pesan pertama bahwa jika kita ingin beramal ya tentu dengan ilmu ya. Karena amal tanpa ilmu bukan hanya tidak efektif, tapi bahkan bisa mencelakakan orang lain. Ingin menolong pasien, tapi ilmunya tidak mumpuni, malah bisa mencelakakan pasien, bahkan mengakibatkan kematian. Padahal niatnya baik. Ini kenapa Allah menurunkan perintah membaca terlebih dahulu sebelum beramal atau bahkan sebelum beribadah, karena ibadah juga ada ilmunya ya. Itu yang kita cari spiritnya ya. Kenapa wahyu pertama yang turun adalah perintah membaca. Nah, ini rangkaiannya nanti panjang ya. Misal ini salah satu hasil survei ya, bahwa dikatakan dalam setiap 1.000 orang hanya 1 orang yang punya minat membaca. Ini di Indonesia ya, di Indonesia. Jadi kalau penduduk Indonesia itu 200 juta, berarti yang punya minat membaca berapa? Berarti 200.000 ya. Hanya 200.000 dari 200 juta. Ya, ini tentu menjadi keprihatinan kita semua ya. Kenapa kita Indonesia yang mayoritas Islam yang meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat, tapi justru kita hanya mengimani mukjizat di lisan kita ya, tidak dalam bentuk amaliyah yang nyata. Ya. Kalau amaliyah nyata kita benar, tentu kita menjadi orang yang rajin Iqra, rajin membaca, rajin belajar. Dan silakan bagi mahasiswa atau mahasiswi yang sekarang sedang pegang Android, coba searching atau googling ya. Rata-rata kita berada di bawah 5 besar terbawah dari bawah dalam hal minat membaca. Yaitu sebuah indikasi kuat mengapa kita tertinggal. Dan kita meyakini bahwa Al-Quran itu mukjizat. Nah, mukjizat Al-Quran ini
berbeda dengan mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya yang secara lahiriah nampak kesaktiannya. Ya. Misalnya tongkat Nabi Nabi Musa, maaf ya, tongkat Nabi Musa, atau bagaimana keahlian Nabi Isa dalam mengobati orang sakit, menyembuhkan orang sakit, ya, atau menghidupkan sementara orang yang sudah meninggal, atau bagaimana saktinya Nabi Ibrahim tidak terbakar ketika dimasukkan ke dalam api. Ini mukjizatnya. Mukjizat yang lain terlihat secara lahiriah. Kalau kita bandingkan mukjizat Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad misalnya, Al-Quran. Kalau Nabi Ibrahim sakti ya, sakti dibakar orang masah. Lalu bagaimana dengan Al-Quran kita? Dibakar kira-kira masah apa orang? Kira-kira Al-Quran yang dalam bentuk hard copy, kalau kita bakar, terbakar atau tidak? Ya, secara hukum alam ya, sunatullah umumnya pasti akan terbakar. Dan akan terbakar. Lalu kenapa Allah membiarkan Al-Quran itu jika dibakar, terbakar? Secara umum ya, sunatullah, hukum alam. Ya karena memang kemukjizatan Al-Quran itu bukan pada fisiknya, tapi pada isinya. Yaitu di sana banyak ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Itu mukjizatnya, sehingga secara ya liberal ya bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu ya sesungguhnya mukjizat. Sesungguhnya Allah ingin mengatakan seperti itu, bahwa Al-Quran dikatakan mukjizat karena isinya ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan baik agama maupun umum itu adalah mukjizat, karena itu yang akan membuat kita hasanah di dunia wal akhirat. Karena hanya ilmu pengetahuan yang bisa merubah peradaban. Jadi ilmu pengetahuan itu ya mukjizat. Betapa kita sekarang di era digital ya, ini suatu mukjizat luar biasa. Kita bisa berkomunikasi dari manapun, kapanpun, ada perangkat dan kuotanya, itu kan luar biasa. Yang di zaman Nabi tentu belum ada. Ini adalah sebuah tafsir bahwa sesungguhnya yang dikatakan mukjizat pada Al-Quran itu ya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah mukjizat. Ilmu mukjizat itu kan artinya melemahkan atau mengalahkan, ya mengalahkan peradaban yang tertinggal sehingga menjadi peradaban yang baru. Nah ini para mahasiswa semua, secara pribadi, ayo kita sama-sama punya ikhtiar sebagai salah satu bentuk kita mengimani Al-Quran, yaitu dengan rajin membaca, ya, rajin belajar. Ayo kita misalkan punya target ya, ada yang menargetkan 1 minggu khatam 1 buku, seperti Bill Gates, pendiri Microsoft. Dia punya target setiap minggu membaca 1 buku, sehingga setiap bulan dia bisa membaca 4 buku. Nah, setiap tahun dia bisa membaca 48 buku. Nanti setelah setahun kita akan terasa betapa kita akan menjadi manusia yang lebih berwawasan luas. Atau juga model kedua, ada yang menyisihkan setiap hari itu buku priwe carane, setiap hari 1 jam harus membaca buku. Ya entah di tengah malam, setelah tahajud atau sebelum tahajud, punya target. Buku priwe carane setiap hari saya harus membaca 1 jam agar wawasan saya bertambah. Ada juga yang dengan metode halaman. 1 hari 10 halaman. Ya, silakan metode mana yang paling pas. Ya, kalau saya sendiri memilih metode dari Bill Gates ya, pendiri Microsoft, bagaimana saya berusaha menghatamkan 1 minggu 1 buku. Ya walaupun nanti ketemunya halamannya beda-beda, ya itu menjadi tantangan. Ada yang 1 buku terdiri dari 350 halaman.
Maka ya dalam seminggu harus selesai, artinya dalam sehari saya harus membaca 50 halaman. Bagaimana dengan yang 700 halaman? Ya berarti satu hari 100 halaman, yaitu menjadi tantangan. Tapi jika berat ya bisa lah, jadi mungkin karena 700 halaman ya jadi 2 minggu, yang tadinya satu hari 350 halaman. Atau bahkan yang kurang dari itu, seminggu bisa jadi membaca 2 buku. Ini kalau kita lakukan, ya, dalam setahun kita akan bisa berubah cukup drastis ya, menjadi orang yang punya wawasan yang jauh lebih luas daripada yang lain. Ya kenapa alasan Bill Gates, pendiri Microsoft itu mengundurkan diri dari dunia perkuliahan? Karena ternyata dia lebih rajin membaca daripada dosennya. Sehingga dia mengatakan, ini saya 1 semester sudah bisa menyelesaikan 8 semester. Bagi dia, kalau saya melanjutkan 3 tahun, bagi dia membuang-buang waktu. Ya, akhirnya dia keluar, tapi tentu dengan ya segala resiko yang ada. Ya. Ini apa ya, spirit ya, dari spirit kenapa diwajibannya menuntut ilmu ya. Nanti ada ya di sini. Nah, di Al-Baqarah 31 ini juga melukiskan bahwa kenapa manusia yang dipilih oleh Allah menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi ini, bukan malaikat. Padahal malaikat makhluk yang suci. Bayangkan, makhluk yang suci tidak dipilih oleh Allah jadi pemimpin, tapi justru manusia yang tidak pasti suci. Kenapa yang dipilih? Karena wa'allama adamal asma'a. Karena Allah telah memberikan ilmu kepada Adam. Jadi bisa dikatakan memilih pemimpin itu ya memilih mereka yang memiliki pengetahuan yang luas, ya, wawasan yang baik. Ini kalau kita mau ikut sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah 30 dan 31 ya. Bait qala rabbuka, ini kelanjutannya, wa alama adam al-asma. Ini yang dikatakan Bill Gates, investasi yang paling profitable adalah investasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan artinya bukan hanya didapat di sekolah formal, tapi juga non formal pun, dengan tadi rajin membaca buku. Atau di era sekarang kita bisa ya belajar dari Elon Musk yang punya Tesla, mobil listrik. Dia setiap hari meluangkan waktu menonton YouTube yang bisa memperkaya wawasan pengetahuannya. Dia pernah ditanya oleh salah seorang reporter, kenapa banyak hal yang dia kuasai, dari mana dia belajar? Dia mengatakan, selama ini saya belajar dari YouTube. Saya membuka YouTube untuk pengembangan diri. Ya, artinya jangan sampai kita habiskan waktu berselancar di internet untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita ya, tidak menambah wawasan bagi kita. Nah, ini sudah jelas kenapa tadi Al-Quran dikatakan musyad adalah man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Iya. Hanya dengan ilmu kita bisa mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada jalan yang lain. Dan ini sudah jelas. Bukan hanya dalil nakli tadi ya yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tapi sudah menjadi pemahaman umum ya, bahwa siapa yang menguasai ilmu, ya dia yang akan menguasai peradaban. Umat Islam tertinggal ya karena jauh dari Al-Quran, tidak mengamalkan wahyu yang pertama turun, yaitu perintah Iqra, tradisi membaca, gemar membaca. Ya, ini kembali kepada kita. Kita ingin sukses, suka atau tidak suka, ya harus suka membaca, gemar membaca. Kalau kita ingin jadi orang biasa saja, ya sudah, tidak usah banyak membaca. Apalagi menjadi orang gagal, banyak-banyaklah membuang waktu untuk hal-hal yang negatif. Ya, kalau ingin jadi orang gagal,
Semua itu pilihan demi masa depan kita. Ya, tentunya selagi masih mahasiswa ya tentu banyak waktu luang untuk menambah pengetahuan kita. Ya. Kemudian keutamaan orang berilmu ya ada dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 terangkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman ya. Wah, ini ya. Apa yang bisa kita petik ya dari melihat gambar ini ya. Ini sudah jam berapa? Oh, masih jam 10.11. Oke. Kita harus bersyukur para mahasiswi ya, kita harus bersyukur bahwa insya Allah mayoritas dari kita lebih banyak mendapatkan kemudahan untuk belajar daripada yang ada di gambar ini. Nah, coba bayangkan ketika kuliah offline, kalian ke Unimogo harus, atau saya juga ke Unimogo mengajar harus melewati rintangan seperti di gambar ini. Kira-kira aluk ora mangkat ketone ya. Terus nyebrang, resikonya akeh, gelem kecemplung, gelem mati, lambene teles dan lain sebagainya. Ya, ini harus kita bersyukur. Caranya ya kesempatan yang Allah berikan kepada kita gunakan sebaik-baiknya sebagai sebuah pengabdian Allah dan berbakti kita kepada orang tua. Dan orang tua kita tentu sangat mengharapkan kita menjadi orang yang hasanah fid dunya wal akhirah. Karena itu melalui belajar, menuntut ilmu. Syukur kita bisa meringankan beban orang tua dengan mencari beasiswa. Saya doakan ini semua yang hadir di forum ini bisa kuliah sampai S3 ya. Jangan hanya jadi amin. Amin. Ya, jangan hanya D3 S1 nurse. Ketinggalan kereta nanti kalau masa depan itu lebih menantang daripada sekarang. Dia harus terus berusaha. Sambil bekerja nggak masalah. Ambil S2, ambil S3, jadi guru besar. Nggak ada ruginya ya menuntut ilmu dalam bentuk apapun. Baik secara formal maupun non-formal. Ya, walaupun tanpa beasiswa, saya yakin orang tua kita juga akan berusaha semampu kita kalau kita memang ingin sekolah setinggi mungkin. Ya. Jadi ke depan ya saya ini juga bagian pengembangan sumber daya insani di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Serpong. Jadi ke depan akan ada regulasi bahwa untuk tenaga keperawatan itu minimal S1 NES. Minimal, standar minimal ya. Ya kalau kita ingin jadi orang yang maju jangan pakai standar minimal. Kalau standar minimalnya S1 NES ya kita harus S2 atau S3 sampai jadi profesor. Botak kepalanya ya, karena banyak berpikir. Nggak apa-apa, kepalanya botak tapi kan dompetnya nggak botak ya. Daripada kepalanya gondrong dompetnya botak. Ya, ini gambaran kenapa kita harus benar-benar membalas jasa orang tua kita ya. Orang tua kita, mbak kita ya karena kita ingin anak-anaknya ingin hasanah fid dunya wal akhirah. Nah, ini ada pesan Imam Syafi'i. Ya mungkin tadi sudah disampaikan, saya sempat kehilangan sinyal tadi ya. Pesan Imam Syafi'i, engkau tak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 bekal. Pertama, kecerdasan. Kedua, dengan semangat. Ketiga, dengan kesungguhan. Menjada wajada ya. 4 dengan dana. Ya dana ini relatif ya. Kalau sekarang tentu untuk mendapatkan ilmu
sebenarnya relatif lebih murah ya. Punya Android ya bisa membaca e-book atau ya ke perpustakaan digital dengan bimbingan ustadz atau guru ya karena beliau agama ya bahasanya bimbingan ustadz dan waktu yang banyak. Kayak satu aja ya, misalnya bekal kecerdasan otak kita ya, otak kita akan menjadi cerdas ketika kita sering asah, ketika kita sering gunakan. Salah satu cara yang paling sederhana dan paling efektif mengasah kecerdasan otak kita adalah dengan sering membaca buku. Nggak ada alasan lagi nggak punya buku bisa ke perpustakaan. Ya. Nggak punya buku hard copy bisa e-book ya, buku digital ya, kitab digital banyak sekali. Tinggal mau atau tidak ya. Tinggal tadi caranya. Kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang punya tradisi membaca ya harus punya target ya. Misalnya 1 minggu 1 buku. Karena dengan target kita akan terpacu untuk mengejarnya. Buku Priyacarane minimal 1 minggu 1 buku. Atau tadi minimal 1 hari 1 jam membaca. Minimal 1 hari 10 halaman membaca. Tinggal milih. Mau yang 1 minggu 1 buku, 1 hari 1 jam, atau 1 hari 10 halaman. Tinggal ini kalau sudah kita jalankan secara konsisten selama 3 bulan, ya, menurut teorinya Dr. Agus Sukaja, itu akan menjadi habit. Ketika kita setiap minggu kok berhasil membaca 1 buku setiap minggu dalam 3 bulan, itu akan menjadi habit. Dan setelah itu, ketika kita tidak membaca, kita akan merasa ada yang kehilangan. Jadi habit itu bisa dibangun dalam waktu 3 bulan jika kita konsisten dalam 3 bulan tadi. Seperti konsisten setiap minggu membaca 1 buku. Coba kalau kalian 3 tahun, jadi berapa itu? 48 kali 3, ya hampir 150 buku. Wah, saya kira dosennya bisa lewat itu ya. Dosen keperawatan bisa lewat sama kalian. Kalau kalian benar loh, dalam 1 minggu membaca 1 buku selama ya selamanya ya, jangan hanya sampai lulus. Setelah lulus pun harus belajar. Itu juga pesan dosen saya ya ketika di S2 UGM, ketika sidang tesis, beliau menyampaikan kalau Mas Hamid setelah lulus dari UGM ini nggak pernah belajar lagi, nggak membaca lagi, maka ilmu yang kemarin juga nggak ada gunanya, sudah tidak up to date, sudah kadaluarsa, sudah perlu pengembangan. Jadi ya pendidikan formal itu lebih mengarahkan kita pada segi sistematika ya, supaya lebih sistemik, lebih rapi. Tapi kembali ke kita harus menambah di luar jam formal. Kalau ada pertanyaan boleh, atau kalau nggak setuju juga boleh ya, langsung buka mikrofon. Nah, ini juga tip kedua dari Imam Syafi'i ya. Nah, ini yang suka hafalan ya, suka hafalan terutama Al-Quran ya, ketika mengalami kesulitan ya, menurut beliau karena banyak maksiat ya. Ya, memang benar ya, kalau maksiat kita banyak, sulit untuk menghafalkan Al-Quran. Ini dari sisi agama. Tadi sudah ya. Ini juga sudah tadi dari mahasiswa. Nah, ini tadi terakhir ya, terkait integrasi iman dan ilmu serta amal. Ya, substansinya sebenarnya baik iman, ilmu, amal itu suatu yang tidak bisa dipilih. Ya. Ketiganya harus terintegrasi. Ya, ada kalimat itu. Iman tanpa ilmu maka akan celaka atau bahkan bisa mencelakakan. Ya, iman itu kan punya niat baik ya dalam arti umum. Pernah itu ada dimuat di Jakarta Post ya,
seorang yang punya iman, punya niat baik di masyarakat tersebut, mereka masyarakat gotong royong membangun sebuah jembatan. Niatnya baik ya, imannya baik, punya niat baik agar ada akses jalan yang mudah. Karena tidak disertai ilmu, ketika jembatan itu ditinjau oleh bupati, seluruh tamu yang ada di atas jembatan itu jatuh karena jembatan tidak kuat mengangkatnya dan mencelakakan. Ini kan perlu dipertanyakan. Iman, niat baik yang harusnya menjadi pahala, tapi justru mencelakakan orang lain. Nah, ini pentingnya ilmu. Karena itu Al-Quran yang pertama turun perintah Iqra, membaca dulu, bukan perintah beriman ya. Walaupun dalam arkanul iman ya pertama iman kepada Allah ya, baru Alkitab ya. Tentu harus ada pemahaman yang lebih utuh ya. Kemudian amal ya, iman, ilmu dan amal ya. Ini dari Imam Al-Ghazali, tadi Imam Syafi'i, sekarang Imam Al-Ghazali ya. Semua orang yang beriman akan celaka kecuali mereka yang berilmu. Ya, bisa celaka hanya iman saja tanpa ilmu. Celaka karena melaksanakannya tidak benar atau bahkan berpotensi mencelakakan orang lain. Walaupun niatnya baik. Semua orang yang berilmu akan celaka kecuali mereka yang beramal. Ya, bisa celaka untuk dia ketika dia tahu sesuatu tapi tidak diamalkan. Dia tahu sesuatu bahwa itu misalnya membahayakan keselamatan orang lain, tapi tidak diamalkan sehingga keselamatan orang itu terancam dan akan kembali ke kita ya. In ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falha ya. Kemudian semua orang yang beramal akan celaka kecuali mereka yang ikhlas. Ikhlas ya. Karena amal yang tidak dilandasi ikhlas ya hanya akan mendatangkan pahala dunia. Ya. Pahala akhirat hanya bisa didapatkan dengan keikhlasan mencari ridho Allah. Pak Haidar kan mengatakan ada dua pahala, pahala dunia. Pahala itu kan artinya balasan. Balasan di dunia dan pahala akhirat, balasan di akhirat. Balasan di dunia ini yang sering kita sebut sebagai sunatullah atau hukum alam. Kita sering mendengar cerita orang berbuat baik langsung mendapatkan kebaikan. Ini yang dikatakan Profesor Komarudin Hidayat bahwa doa atau balasan itu ada berbagai macam cara Allah membalasnya. Ada yang secara langsung, ketika kita beramal baik langsung mendapatkan pahala atau balasan saat itu juga. Ada juga yang setelah sekian waktu, ada juga nanti yang kemudian Allah tangguhkan untuk kebaikannya di akhirat. Allah a'lam. Saya kira itu saudara-saudaraku yang keren-keren ini ya. Dari D3 Keperawatan. Ya, semoga materi ini ya bisa menggugah semangat kita untuk lebih rajin Iqra, ya, lebih rajin membaca, lebih rajin belajar. Ya, itu semua demi kita sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Pengen jadi orang luar biasa, ya rajin membaca. Pengen jadi orang yang biasa-biasa saja, ya membacanya biasa-biasa saja. Pengen jadi orang yang tertinggal, ya nggak usah belajar, nggak usah membaca buku ya. Itu pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ada sanggahan, pertanyaan, boleh? Belum, Pak. Oh belum. Berarti saya anggap sudah paham ini Mas Zulfikar. Ya. Setelah ini langsung praktek menjadi lebih rajin belajar, menjadi lebih rajin membaca buku. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.